Halo kids, kembali lagi bersama Miss Cynthia di pelajaran TIK. Hari ini kita akan belajar bersama tentang storage dan CPU. Kita baru berkenalan terlebih dahulu sebelum kita nanti pelajari lebih lagi. Oke. Di sini Miss Cynthia akan menjelaskan terlebih dahulu tentang storage. Nah, biasanya itu yang kita lihat di gambar ini adalah kotak CPU, di mana di dalam kotak CPU terdapat tempat untuk menyimpan banyak data. Di manakah itu? Nanti kita akan lihat tempat penyimpanan tersebut. Kemudian Miss Cynthia di sini menampilkan adanya otak manusia. Kenapa Miss Cynthia menampilkan adanya otak manusia? Karena di sini otak manusia juga berperan sebagai storage, ya, menyimpan banyak hal atau data atau informasi yang kita lihat, kita dengar, ya, dan mungkin bisa jadi juga dari yang kita lakukan. Namun di sini terkadang manusia itu mengalami yang namanya lupa memori atau data atau informasi yang tidak dapat diingat manusia lagi. Mungkin bisa saja karena sudah terlalu lama, sedangkan komputer dapat menyimpan setiap data dan informasinya untuk jangka waktu yang lebih lama. Nah, storage itu apa, Miss? Storage itu artinya penyimpanan, ya. Di dalam komputer terdapat dua tipe penyimpanan. Yang pertama ada yang namanya primary storage. Yang kedua yaitu secondary storage. Apa itu primary storage? Primary storage itu disebut primary itu artinya yang utama. Nah, kenapa disebut penyimpanan utama? Karena memori itu penyimpanan ini, ya, atau disebut juga dengan memori ini diakses langsung saat menyalakan komputer. Penyimpanan utama ini yang digunakan saat kita melakukan aktivitas kita di komputer seperti menggerakkan mouse, mengetik, menyimpan data. Nah, ini adalah penyimpanan utamanya. Nah, di sini primary storage juga dibagi ke dalam dua tipe. Yang pertama ada yang namanya RAM, yaitu random access memory. Apa itu random access memory? Random access memory itu penyimpanan sementara, ya. Jadi maksudnya di sini dikatakan saat komputer mati, setiap data yang ada di dalam RAM-nya itu akan hilang. Jadi misalnya saat kita membuka aplikasi, contohnya seperti saat kita membuka YouTube di Google Chrome, ya, karena itu bukan data yang akan disimpan selamanya. Untuk tipe penyimpanan yang akan disimpan untuk waktu yang lama itu adalah ROM, read only memory, ya, dimana di sini bersifat permanen, artinya dapat disimpan selamanya, ya, kecuali saat kita menghapusnya pasti dia akan hilang. Contohnya seperti apa sih, Miss? Contohnya saat kita belajar sebelum tidur, biasanya kalau udah ngantuk kita belajar itu udah nggak konsen tuh. Jadi saat kita belajar terus kita tidur, nah besok paginya lupa, nah itu, atau besok paginya hilang gitu, ya. Nah itu seperti RAM. Kalau ROM itu kita belajar terus tidur tapi besok paginya masih ada, masih ingat. Nah itu ROM. Nah kemudian kita masuk ke secondary storage. Apa itu secondary storage? Secondary storage itu penyimpanan datanya yang tidak langsung terhubung dengan komputer. Nah, perbedaannya di sini. Kalau misalnya primary storage itu dia penyimpanannya sudah ada di dalam komputer. Jadi tempat penyimpanannya itu sudah ada di dalam komputer, ya. Sedangkan secondary storage ini tidak terhubung langsung dengan komputer. Nah, maksudnya gimana, Miss? Nah, Miss Cynthia coba berikan penjelasan dengan contoh berikut. Nah, di sini udah ada gambar-gambarnya nih. Yang pertama ini adalah hard disk, ya. Ini adalah secondary storage yang pertama, ya, hard disk. Nah, hard disk ini dapat menyimpan data lebih banyak dibanding dengan secondary storage lainnya. Kemudian ada CD, tidak dapat memuat
data yang banyak ya. Lalu yang ketiga ada flash disk ya. Mungkin kalian juga sering lihat. Nah, ini juga digunakan untuk menyimpan data atau memindahkan data dari satu tempat ke tempat yang lainnya, seperti dari komputer ke laptop, atau dari komputer ke komputer, atau dari laptop ke laptop, seperti itu. Kemudian ada DVD. Nah, DVD juga hampir kurang lebih sama seperti CD, namun biasanya kedua ini, CD dan DVD ini sudah mulai jarang digunakan ya. Biasanya sekarang digunakan lebih banyak hard disk ya, untuk penyimpanan data, karena dia dapat lebih banyak menyimpan data, dan flash disk yang biasa digunakan untuk menyimpan data dan memindahkan data. Lalu kita akan masuk ke CPU. Oke. Biasanya yang kita lihat dari kotak berwarna hitam itu adalah kotak CPU. Lalu di mana CPU-nya? Nah, CPU-nya itu ada di dalamnya. Ya, di dalam kotak CPU itu. Jadi artinya apa itu? Kenapa perlu ada CPU di dalam komputer? Karena CPU ini adalah bagian penting dari komputer, ya. Setiap bagian, maksudnya setiap bagian di sini adalah seperti keyboard, mouse, monitor, printer, speaker itu ya dapat melakukan tugasnya karena adanya CPU. Ya, karena itu CPU dikenal sebagai otak komputer. Mouse dapat menggerakkan kursor, monitor dapat menampilkan yang dapat kita lihat, keyboard dapat mengetik angka, huruf, dan lainnya. Itu kenapa? Karena adanya CPU. Nah, di sini akan coba lihatkan di sini, perlihatkan untuk CPU itu sendiri. Ini adalah CPU yang ada di dalam kotak CPU itu yang berperan sebagai otak jadi komputer, seperti itu. Oke, Miss Cynthia ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mungkin masih bingung, masih belum terlalu jelas. Nanti kita akan pelajari lagi saat kita bisa bertemu telekonferensi. Oke, terima kasih semuanya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Bye.